Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita kitab Durus Samin halaman 19. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir Rabbi zidna ilman nafi'an wa amalan salihan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Kemudian berkata pula musannif, wal jahilu wal hasilu an aqsama sifati arba'atun nafsiyatun wa salbiyatun wa ma'nawiyatun wa ma'ani. Faman nafiya syai'an minal aqsami thalathati al-awwali aw qala annaha makhluqun aw muhditsatun aw syakka fiha aw waqafa bi allam yahkum bi annaha qadimatun aw hadisatun kafara li'annahu yalzamu min nafyi syai'in minha an-naqsu wa min nafyil qismir rabi'i wa huwal ma'ani kal mu'attilati la yakfaru li'annahu la yalzamu ala nafihi naqsun yaqumu bidzati fa innaha qadiratun min ghairi qudratin wa muridatin min ghairi wa muridatun min ghairi iradatin ala mu'tiqadihim. Dan hasilnya bahwasanya terbagi sifat itu 4 bahagi: nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah, dan ma'ani. Maka barang siapa menafikan suatu daripada bagi yang 3 pertama itu, atau dikata bahwasanya ia makhluk atau baharu atau syak padanya, atau terhenti dengan bahwa tiada menghukumkan dengan bahwasanya kadim atau baharu, jadi kafir ia. Alasan karena bahwasanya lazim daripada menafikan sesuatu daripadanya kekurangan. Dan barang siapa menafikan bahagi yang keempat, yaitu sifat ma'ani, seperti kaum Mu'tilah, tiada kafir ia, karena bahwasannya tiada melazimkan atas nafinya itu kekurangan yang berdiri dengan zatnya. Maka bahwasanya qadirun dengan tiada kudrah dan muridun dengan tiada iradah atasnya tiqat mereka itu, intaha, sekian. Jadi kesimpulan sementara dari pembahasan kita Sabtu yang lalu, bahwa
Sifat 20 itu terbagi kepada 4. Yang pertama nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'nawiyah, dan yang keempat ma'ani. Maka apabila ada orang yang mengatakan bahwa salah satu daripada 3 kelompok sifat yang pertama itu tidak ada pada Allah, artinya tidak ada wujud bagi Allah, atau tidak ada adam, ataupun tidak ada qidam bagi Allah, tidak ada baqa, tidak ada mukhalafatul lawadi, ataupun tidak ada qiyamuhu binafsih, maka dengan keyakinan yang demikian dihukumlah dia itu menjadi kafir. Orang yang menafikan salah satu daripada sifat salbi, maka dia itu kafir. Orang yang menafikan salah satu daripada sifat ma'nawiyah, maka dia pun dihukum kafir. Kenapa demikian? Karena apabila kita katakan bahwa ada salah satu daripada sifat salbi itu tidak ada pada Allah, maka menunjuki Allah itu kekurangan. Padahal segala sifat yang menunjuki Allah itu kamalat, Allah itu sempurna, itu wajib pada Allah. Ketika kita menafikan, meniadakan salah satu daripada sifat salbi, itu menunjuki Allah itu kurang. Membawa kekurangan pada Allah mustahil. Tapi keyakinan kita ada salah satu daripada salbi itu tidak ada pada Allah. Berarti sama dengan kita meyakini boleh-boleh saja Allah itu memiliki kekurangan. Maka langsung seketika kafir. Atau meyakini bahwa ada salah satu daripada sifat ma'nawiyah itu tidak ada pada Allah. Misalnya Allah itu tidak kadiran, Allah itu tidak muridan, Allah itu tidak aliman, Allah itu tidak basiran, tidak sami'an, atau tidak mutakalliman. Itu pun menyebabkan kafir. Karena meniadakan salah satu sifat ma'nawiyah pada Allah menunjuki Allah itu kekurangan. Menunjuki kekurangan pada Allah itu mustahil. Karena tidak sah Allah itu memiliki kekurangan. Sedangkan meniadakan salah satu sifat ma'ani pada Allah itu tidak menyebabkan kafir. Lagi misal ikun le orang yang kun ba Allah hana kudrah, ataupun ba Allah hana iradah, ataupun ba Allah hana ilmu, ataupun ba Allah hana haya, ataupun ba Allah hana sama, nyanhan langsung menyebabkan kafir. Tergantung yang dimaksudkan hana pakiban. Menyehana pada asal nyan kafir. Bagaimana maksud tidak ada pada asal? Allah hana nama sifat dengan kudrah, tapi Allah nama sifat dengan lemah, kafir. Allah tidak bersifat dengan iradah, tapi Allah bersifat dengan terpaksa, kafir. Allah tidak bersifat dengan basar, tapi Allah bersifat dengan buta, kafir. Sedangkan yang tidak kafir, dia itu meyakini bahwa Allah tidak bersifat dengan kudrah, melainkan Allah itu qadiran dengan zatnya. Qadiran Allah bukan dengan sebab kudrah. Aliman Allah bukan dengan sebab ilmu. Hayyan Allah bukan dengan sebab haya. Mutakalliman Allah bukan dengan sebab kalam. Maka itu tidak kafir, melainkan sesat menyesatkan. Kekafirhana, kesesat menteng dugu. Pakiban mufum. Allah itu qadiran lidzatih.
Makna Allah itu kadiran lidzatih, kadiran Allah bukan li ghairih, bukan dengan sebab yang lain. Apakah Allah kadiran karena berdiri kudrah pada zat? Tidak. Allah itu kadiran dengan zatnya. Apakah Allah itu muridan karena berdirinya iradah pada zat? Tidak. Allah itu muridan dengan dirinya. Itu sesat. Tapi hana menyebabkan kafir. Cuma sesat. Begitu pula apabila ada yang beriktikad, misalnya pada makhluk, Allah yang menciptakan zat gula, so yang pujiat zat saka Allah nyan etnan kabutoi. Kemudian terjadinya manis pada gula, itu lidzatih. Arti lidzatih tidak campur tangan Allah. Kan Allah yang pujiat sifat mameh bak saka. Nyan langsung murtad. Menyata pegah nama meh sendirinya bak saka, cuma Allah gepegat zat saka, langsung murtad. Kape dengu. Atau Allah yang menjadikan zat gula, Allah pula yang menjadikan manis pada gula. Akan tetapi ketika tersentuh benda cair dengan gula, gula itulah yang menjadikan benda cair itu manis tanpa campur tangan Allah. Sesat. Allah yang pujiat saka, Allah yang pujiat mameh bak saka, ketika kenang benda cair, saka sendiri yang pemameh benda cair lepas daripada campur tangan Allah. Sesat, menyesatkan. Atau Allah yang jadikan gula, Allah yang jadikan sifat manis pada gula, kemudian Allah memberikan kekuatan kepada gula untuk melahirkan manis benda cair yang bercampur dengan gula tersebut. Kemudian karena gula itu sudah memiliki kekuatan yang diberikan oleh Allah, lalu tanpa campur tangan Allah, si gula itu mampu memaniskan benda cair tanpa campur tangan Allah. Sesat, menyesatkan. Selanjutnya, Allah yang menjadikan gula, Allah yang menjadikan manis pada gula, Allah pula memberikan kekuatan kepada gula untuk mewujudkan manis benda cair apabila bercampur dengannya. Tetapi tidak lepas daripada campur tangan Allah. Artinya, liah gebi kekuatan pemameh Allah yang pelahir mameh hendak. Tapi ketika tersentuh dengan gula, pasti Allah gepelahir mameh. Nyan ge anggap urang bangai, hana mupom hukum adat, hana sesat, tapi bodoh. Allah yang menjadikan gula kabetui, Allah yang pujiat mameh bak gula kabetui, dan Allah yang pelahir mameh benda cair ketika tersentuh dengan gula. Etnan kabetui. Yang salah tu, asai tersentuh dengan gula pasti Allah gepelahir mameh. Nyan yang salah. Berarti hana mupum hukum adat. Contoh lain, kadang kurang pah bak gula, karena tengah kena gula kada bantu. Ketika tersentuh dengan kaya tu, Allah yang pelahir tutung. Tetapi asai tersentuh dengan kayu kering pasti gepelahir terbakar. Yang berarti hana mupum hukum adat. Karena yang benar Allah yang menciptakan zat api, Allah yang menjadikan panas pada api. Apabila tersentuh dengan api, maka bila Allah melahirkan terbakar, terjadilah terbakar. Apabila Allah tidak menjadikan terbakar, walau tersentuh juga tidak terbakar. Yang betul itu.
Sebab yang pelahir tutong Allah. Menyaga pelahir kakak tutong, menyahana ke pelahir kakak hana tutong. Yang pujat apui Allah, yang pujat suumba apui Allah, yang pututong sesuatu wat dia kena apui yang supaya buat apui buat Allah, buat Allah kan buat apui. Pakan kan buat apui menyata pegah nyan buat apui sama dengan apui ka mampu menghasilkan sesuatu, memiliki kemampuan sama seperti Allah menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Yang pejat apui Allah, yang pejat suumba apui Allah, kenang kaya tu, yang pututong kaya tu nyan ahwat tersentuh apui buat buat Allah. Pasti tutong hana nyoke kun hukum adat. Menya Allah gepututong kake tutong, menya Allah hana gepututong kake hana tutong. Nah kejadian Nabi Allah Ibrahim apui ubiraya lam apui suum karena menyekan suum karena apui kepenan tersentuh Ibrahim dalam api yang membara, tapi Nabi Allah Ibrahim tidak terbakar. Kenapa? Karena Allah tidak mewujudkan beliau itu terbakar walaupun tersentuh dengan api. Nyan kamu kah maka besalah dugu Allah yang pejat makanan, Allah yang bisi putrawa bak makanan. Lalu wat tapajo le getanyo makanan yang pelahir rawa bak tubuh getanyo kan buat makanan buat Allah. Bila Allah memberikan kita rasa kenyang, maka terasalah kenyang setelah makan. Bila mana Allah tidak memberikan kita rasa kenyang, sekalipun selesai makan tetap tidak kenyang. Jangan baik salah dulu. Menye salah sesat. Menye yakini Allah yang pejat saka, sedangkan mameh bak saka nyan kon buat Allah langsung kepi. Allah yang pejat saka, Allah yang pejat mameh bak saka, sedangkan yang pelahir mameh benda lain kon buat Allah, tapi buat diri drawa saka, ada kekuatan yang kagebili Allah sesat. Allah yang pejat saka, Allah yang pejat mameh bak saka, Allah yang pejat mameh benda lain bila mana tersentuh dengan saka. Apabila tersentuh benda lain dengan saka, pasti Allah gepejat mameh, makanya bangai. Hana mupum hukum adat. Karena andai Allah melahirkan manis, maka pasti manis. Bila tidak dilahirkan manis, tetap hana mameh dugu. Saka 2 ton kataru, tapi hana gepulahi mameh li Allah Ta'ala, dak 2 ton tetap hana mameh. Kembali bab pokok masalah. Meyakini Allah tidak ada kudrah, bukan asal. Artinya meyakini Allah tidak ada kudrah dalam arti Allah itu qadiran dengan zatnya, bukan dengan sebab kudrahnya. Bahkan Allah takkan kadiran pua karena kaidang kudrah ba'dat Allah kon i'tikad lagi nyan sesat. Yang betul pakai bansyid. Qadiran Allah dengan sebab berdiri kudrah pada zat. Muridan Allah dengan sebab berdiri iradah pada zat. Aliman Allah dengan sebab berdiri ilmu pada zat. Basiran Allah dengan sebab berdirinya basar pada zat. Mutakalliman Allah dengan sebab berdirinya kalam pada zat. Nyan kamu honogu? Maka beda lid zatih dengan li ghairih, menyali ghairih musabab yang lain, menyali zatih hana musabab yang lain. Kemudian soal, jika engkau berkata mana yang 20 yang wajib bagi Allah yang terbagi kepada 4 tersebut? Jawab, maka adalah yang 20 itu pertamanya wajib wujud. Artinya wujud itu ada dan maknanya huwallazi la ta'aqalu dzatu bidunihi.
Peut bagawa. Lam bagawa pertama sabah sifat. Artinya lam nafsi ta itamong sabah sifat. Ta sabah itulah wujud. Maka wujud bagi Allah wajib. Maka tak kele katanya wajib wujud Allah. Apa makna wajib wujud? Makna wajib wujud han iterimong li akai katanya bila mana tak pegah Allah hana tu. Hai terimong lam akai tu. Han ipatih lam akai katanya menyata pegah Allah hana hai patih tu. Karena arti daripada wujud ada. Pada makhluk ketika dikatakan ada, apa maksud ada? Maksud daripada ada berarti zat yang bersifat dengan ada itu mawujud. Zat yang bersifat dengan ada berarti memang benar-benar ada. Hanata kun tengku ada bila mana zat tersebut belum ada. Pajan baru takun ada tengku ahwat zat bit-bitna. Maka han mungkin terbayang lamulaya tengku zat nyan bit-bitna tapi zat hanai musibut dengan na nyan hai petik laulaya tengku. Zat itu benar-benar ada tapi zat tidak bersifat dengan ada nyan hai terimong tengku. Baru terimong lam akai sehat. Zat itu benar-benar ada bila mana zat itu bersifat dengan ada. Kalau zat tidak bersifat dengan ada sama dengan zat itu belum ada. Allah wajib ada, wajib. Menye Allah wajib ada berarti Allah mustahil tiada. Bagaimana makna Allah wajib ada? Makna Allah wajib ada hai patih lauleh katanya waktu ku menyata pegah Allah na. Hai patih. Iterimong lah makai sehat, hai terimong. Maka semua orang yang beragama baik itu mukmin ataupun kafir yakin mereka Allah ada. Yakin tu. Cita yang bak kafir, dan yang bak Kristen, dan yang bak Hindu, bak Buddha, mandum yakin mereka Allah ada atau tidak? Ada. Mandum yakin. Semua yang beragama semuanya yakin Allah itu ada. Bahkan diyakini Allah itu ada, tidak mungkin yang namanya makhluk dulunya tiada sekarang sudah ada dengan sendirinya. Maka semua agama sama, meyakini dengan sama. Makhluk dulunya tidak ada, sekarang sudah ada. Sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada, tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang mengadakannya. Siapa yang mengadakannya? Pasti satu zat yang dianya itu tidak pernah diawali oleh tiada. Karena kalau zat itu pun pernah didahului oleh tiada, pastinya zat itu pun butuh kepada zat lain untuk menciptakannya. Cuma lain sebutan takai. Legetannya tak sebut Allah. Nah bukti dalam Al-Quran bahawa semua agama mereka meyakini bahawa Tuhan itu ada. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulannallah." Seandainya engkau hai Muhammad menanyakan kepada mereka-mereka kafir-kafir ataupun ahlul kitab, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulanna, sungguh mereka semua akan menjawab Allah. Artinya apa? Semua agama meyakini itu ada Tuhan. Makanya hadirin sekalian, tujuan diutusnya Rasul dari pertama sampai terakhir Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah Rasul bukan mengajak manusia untuk mengakui Allah ada, bukan. Bahkan kenan dakwah memang semua manusia telah mengakui Tuhan itu ada.
Bersyid dakwah Rasul, wahai seluruh masyarakat kota Mekah, wahai seluruh manusia, la ilaha illallah. Nyo dakwah Rasul. Tidak ada satupun zat yang berhak disembah melainkan Allah. Bukan tidak ada Tuhan, yang ada cuma Allah. Kan menanggung. Tidak ada satu zat yang berhak disembah kecuali itulah Allah. Hanaga aja, hai berkayakin Allah nabe, Tuhan nabe, nya hana perle. Memang mandum dari masa jahiliyah mereka mengakuinya. Cuma mereka salah di dalam penyembahan. Ismah berhala kan ismah Allah. Ismah batai kan ismah Allah. Ismah patung kan ismah Allah. Ismah makhluk kan ismah Allah. Makanya dakwah Rasul, mari sama-sama kita menyembah Allah. Jangan menyembah berhala, jangan menyembah makhluk, jangan menyembah patung. Jadi dakwah seluruh Rasul mengajak seluruh makhluk mentuhankan Allah dengan menghambakan diri semata-mata kepadanya, bukan kepada yang lain. Makanya kata Rasulullah di dalam satu hadis, apa kata Rasulullah? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta ya'riba an lisanih fa abawanuhu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi, rawahu Tabrani anil Aswad bin Sari'. Semua yang lahir ke dunia mengakui Allah itu Tuhan. Mandum mengakui itu, fitrah manusia mengakui Allah itu Tuhan. Tuhan itu ada. Cuma yang menyebabkan anak itu keluar daripada imannya sehingga dia menyembah bukan lagi Allah, itu kesalahan didikan daripada kedua orang tuanya. Maka penyebab orang tuanya lah yang menyebabkan anak menjadi Yahudi, anak menjadi Nasrani, anak menjadi Majusi, kata Rasulullah. Makanya tunggu berdoa, tauhid legetanya wata pelajari tujuan pokok adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat satupun yang berhak disembah kecuali melainkan Allah. Nyan kenan tujuan tunggu berdoa. Kan tujuan merenau tauhid untuk meyakini ada Tuhan. Meyakini ada Tuhan kan megetanya wapi tunggu. Dak kape pi yakin. Maka puji tujuan meyakini bahawa zat yang berhak disembah itulah semata-mata adalah Allah. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, haulai syufa'auna, tak kala bukan tak kala kita mengatakan kepadanya, kata Allah, hai kape, baik kasemah patung, baik kasemah berhala, baik kasemah makhluk, tapi kasemah Allah Ta'ala. Ya, maka apa jawabnya? Haulai syufa'auna indahum ma na'buduhum illa yaqrabuna illallahi dzulfa. Puai jawab leperte kafe, segala berhala ini memberi syafaat akan kami kepada Allah. Tiada kami sembah akan mereka itu melainkan karena mendekatkan diri kami kepada Allah supaya kami tinggi derajat. Kami tidak menyembah berhala, kami tidak menyembah makhluk, kami tidak menyembah patung. Yang kami sembah itu hanya sebatas perantara. Tujuannya kami mendekatkan diri kepada Allah. Yang genek bitaya bak getanya wali Allah, semah Allah hana perantara. Langsung tak semah Allah kupu melewati semah patung. Kamu kan tujuan pokok semah Allah kan. Ngan buat kan tujuan pokok semah berhala kan. Nyan jawab perti kafe gurih. Ba'wate Rasulullah mengajak mereka, kemudian Allah mengabadikan cerita tersebut kepada kita. Begitu pula ajakan-ajakan Rasul sebelumnya, gak abadikan di Allah. Tak kala para Rasul mengajak para penyembah berhala, mari kita menyembah Allah, Muhammad
Sama kita, sama, cuma metode berbeda. Ya, sama laju. Kami juga menyembah Allah, tujuan kami mendekatkan diri kepada Allah, cuma metodenya. Dengan menyembah berhala ini, tujuan kami mendekatkan diri kepada Allah. Nyawa yang perlihat apa gadah deku. Yang perlihat apa gadah hatranya wan deku. Dengan pusiap makanan iup bak kaya raya, tujuan putra draw ke Allah, nyan pegada. Nyan musyrik deku. Jadi putra wadrawa ke Allah hana suah perantara laganya, langsung menyembah Allah. Karena la ilaha illallah, tidak ada satupun yang berhak disembah melainkan Allah. Wasail untuk dekat kepada Allah boleh, yang tidak boleh menyembah wasail, menyembah kuburan, menyembah pohon-pohon kayu besar. Yang menyembah yang musyrik dengung. Menyawasail dengan ulama hana masalah. Wasail dengan para aulia hana masalah. Wasilah. Karena wasailnya dengku ibarat legetannya pegat proposal, tak kirim proposal legetannya melalui orang yang tawangan pejabat. Karena tetap pedrawati hana tawangan pejabat, ngan tak kirim lewat jarawa beliau, mudah-mudahan proposal itu cair. Begitu pula ketika kita berdoa karena kita paham keadaan diri kita belum seberapa dekat dengan Allah, karena ibadat katanya manteng terbatas, kita lakukan wasail, ya Allah dengan keberkatan Abu Pulan, dengan keberkatan yang mulia Pulin. Maka ya Allah berikanlah kepadaku ini yang baik, wahai Abu Pulin, dengan keberkatan engkau berikanlah kepada kami nyan ka musibah aku nyan musyrik aku pun dah ke ba urang keberkatan pun dengan berkat ba Allah yang mampu dibantu. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin etno ilena pertanyaan yang berat pertanyaan.